Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 PSPT. Saya Raudatul Hasanah dan teman saya Nafiza Putri Ramadhania. Mempelajari sejarah Islam. Secara terminologis, kata sejarah diambil dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Secara istilah memberikan gambaran sebuah pertumbuhan peradaban manusia dengan perlambangan pohon yang tumbuh bermula jadi biji yang kecil menjadi pohon yang lebat, rindang, berkesinambungan. Maka sesungguhnya petunjuk dari Al-Quran, syajarah, berkaitan erat dengan perubahan. Perubahan yang bermakna gerak kehidupan manusia dalam menerima dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Maka tugas hidup manusia di muka bumi adalah menciptakan perubahan sejarah khalifah. Kemunduran Bani Abbasiyah. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benihnya sudah terlihat pada periode pertama, hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Faktor dari dalam: kemewahan hidup di kalangan penguasa, perkembangan peradaban dan kebudayaan, serta kemajuan besar yang dicapai Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negara yang penting dan tinggi, baik sipil ataupun militer, kepada bangsa Persia. Angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Keluarga Abbasiyah melakukan siasatnya dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan memusuhi kaum Alawiyin yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Banyak sejarawan yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ialah ketika terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Pengaruh bid'ah-bid'ah agama dan filsafat. Hal ini menimbulkan bermacam-macam mazhab dan merenggangkan persatuan umat Islam, sehingga terpecah belah. Konflik keagamaan. Timbulnya konflik keagamaan ini dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali ibn Thalib dan Muawiyah, yang berakhir lahirnya tiga kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawaris. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah sementara komunikasi pusat dan daerah sulit dilakukan. Ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya sangat tinggi. Dalam hal ini kita bisa melihat beberapa khalifah terlalu mempercayakan kepercayaannya terhadap wazirnya. Faktor dari luar, banyaknya pemberontakan, banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada khalifah sebagai hadiah dan penghormatan untuknya. Bencana bangsa Turki, amat besar bahaya umat Turki atas Bani Abbasiyah, tiang tua dan segala persediaan rusak binasa olehnya. Dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Kehancuran Bani Abbasiyah. Faktor dari dalam. Lemahnya semangat patriotisme negara. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun demikian, orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Persaingan antar bangsa Arab, Persia, Turki. Di samping dilatar belakangi kebangsaan, ada yang berlatar belakang Syiah dan Sunni. Hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung negara selama ini. Tidak percaya pada kekuatan sendiri dalam mengatasi pemberontakan khalifah. Mengundang kekuatan asing. Akibatnya kekuatan asing tersebut memanfaatkan kelemahan khalifah. Fanatik mazhab dan keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan konflik yang dilatar belakangi agama. Tidak terbatas pada konflik muslim dan zindik atau ahlu sunnah dengan syiah saja. Kemerosotan ekonomi.
Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran politik. Setelah Khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Faktor dari luar. A. Disintegrasi. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, provinsi di pinggiran mulai lepas dari genggaman Bani Abbasiyah. B. Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1095 Masehi. Periode Perang Salib terbagi menjadi 3, yaitu periode penaklukan yang dimulai oleh pidato Paus Urbanus II yang memotivasi untuk berperang salib. 2. Gerakan yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan terorganisir rapi, mereka berhasil menundukkan kota Palestina atau Yerusalem pada 7 Juli 1099 dan melakukan bantaian besar-besaran terhadap umat Islam. 3. Periode reaksi umat Islam 1144 sampai 1192. Periode reaksi muncullah pasukan yang dikomandankan oleh Imanuddin Zangi untuk membendung pasukan salib, bahkan pasukan ini dapat merebut Aleppo dan Edessa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.